Shalom warga kerajaan, selamat pagi. Kita bersyukur buat kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kita ada di hari Senin. Kita memasuki minggu yang baru. Saya yakin dan percaya setiap kita ada dalam perlindungan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam beberapa hari ke depan, mungkin 1-2 minggu ini, kita akan belajar sama-sama dari kitab Galatia. Nah, kitab Galatia ini adalah kitab surat pertama yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada jemaat-jemaat di mana dia menginjil, memberitakan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, di dalam kitab Galatia ini ada beberapa hal penting yang akan kita pelajari bagaimana Rasul Paulus dalam pelayanannya. Seperti yang beberapa kali saya sampaikan, Rasul Paulus di jemaat-jemaat yang dia layani, yang dia kirimi surat, seringkali berhadapan dengan orang-orang yang menuduh dirinya bahwa dia bukanlah rasul, karena seperti rasul-rasul yang lain yang kita ketahui ya, adalah murid-murid Yesus. Tapi Paulus ini belum ada ketika Yesus ada di dalam dunia. Yesus baru berjumpa dengan Paulus ketika Paulus dalam suatu perjalanan, dan akhirnya Tuhan mengubahkan kehidupannya dan Tuhan memanggil dia menjadi seorang rasul. Makanya kita akan belajar dari kitab ini bagaimana Paulus menegaskan posisinya, menegaskan pribadinya. Dan kenapa kita belajar dari kitab Galatia? Karena kitab Galatia ini berbicara secara khusus tentang keselamatan oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, pada hari ini di bagian yang pertama kita akan belajar sama-sama. Mari kita buka Alkitab kita dari Galatia pasal yang pertama, ayat yang pertama, saudara. Ya, dari ayat yang pertama saya bacakan buat setiap kita. Dari Paulus, seorang rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Paulus membuka suratnya langsung berhadapan dengan orang-orang yang menuduh dirinya bahwa kamu bukanlah rasul. Ada hubungannya dengan pengajaran yang diberikan Rasul Paulus. Tapi Paulus menegaskan kepada mereka, aku menjadi rasul bukan karena manusia, juga bukan oleh manusia, tapi semata-mata hanya oleh karena anugerah Allah. Nah, Paulus menjelaskan lebih lanjut di dalam perikop yang kedua di pasal yang pertama. Mari kita lihat ayat yang ke-13 dan beberapa ayat di bawahnya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Sebab kamu telah mendengar tentang hidupku dahulu dalam agama Yahudi. Tanpa batas aku menganiaya jemaat Allah dan berusaha membinasakannya. Dan di dalam agama Yahudi aku jauh lebih maju dari banyak teman yang sebaya dengan aku di antara sebangsaku, sebagai orang yang sangat rajin memelihara adat istiadat nenek moyangku. Tetapi waktu ia, perhatikan, dia merujuk kepada Yesus Kristus. Pada waktu ia yang telah memilih aku sejak kandungan ibuku dan memanggil aku oleh kasih karunia-Nya, berkenan menyatakan dirinya di dalam aku, supaya aku memberitakan dia di antara bangsa-bangsa bukan Yahudi, maka sesaat pun aku tidak minta pertimbangan kepada manusia. Nah, saudara, Paulus menegaskan bahwa aku menjadi rasul bukan karena siapa-siapa, bukan karena manusia. Aku bisa berjumpa dengan kasih karunia Allah semata-mata karena Tuhan yang menyatakan dirinya kepadaku. Paulus memberikan kesaksian yang sangat kuat bahwa Tuhan yang memilih dia. Nah, saudara, apa maknanya bagi kita? Apa yang bisa kita pelajari dari perikop ini? Saudara, saya ingin kasih tahu setiap kita, tidak peduli bagaimana latar belakang saudara, tidak peduli bagaimana kehidupan lama saudara, tidak peduli bagaimana kehidupan kita yang dulu dikenal orang. Ketika Tuhan menyatakan dirinya kepada saudara dan saudara menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara akan mengalami yang namanya perubahan dalam kehidupanmu. Saudara akan terus diubahkan dari hari ke hari. Paulus berkata, aku dibanding dengan orang-orang sebangsaku, di antara para pemegang yang biasa memelihara adat istiadat Yahudi, aku paling maju di antara mereka. Jadi Paulus menegaskan bahwa dia ini adalah salah satu ahli Taurat yang paling pintar mungkin di antara bangsa Yahudi pada saat itu, pada zaman itu. Tapi Paulus berkata semua itu tidak ada artinya ketika dia berjumpa dengan Tuhan yang memilih dia sebelum dia dilahirkan. Saudara, saya ingin memberikan sesuatu bagi kita hari ini, mempertegas bagi kita pagi hari ini bahwa bukan
kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhanlah yang terlebih dahulu memilih kita. Dari sejak dalam kandungan ibu kita, sejak kita ada dalam kandungan, Tuhan telah memilih kita. Sebelum kita dilahirkan, Tuhan telah memilih kita. Tuhan menetapkan kita, dan ketetapan Tuhan itu tidak pernah bisa digagalkan oleh rencana manusia. Saya selalu bilang ini, tidak peduli bagaimana cara kita mengenal Allah. Mungkin saudara mengenal Allah ketika saudara dulunya belum mengenal Tuhan, kemudian saudara mendapatkan ada satu persoalan atau satu penyakit, kemudian saudara didoakan dan sembuh dan saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Atau saudara mungkin menikah dengan orang yang percaya dan akhirnya saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tidak peduli bagaimana caranya saudara menerima Tuhan, tapi kalau hari ini engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, percayalah bahwa ada pilihan Allah dalam kehidupanmu. Bukan karena manusia. Mungkin saudara berkata kepada saya, tapi kan saya yang memberikan respon. Saudara sadarilah bahwa ketika kita jatuh ke dalam dosa, waktu Adam jatuh ke dalam dosa, firman Tuhan berkata manusia mati, bukan pingsan. Manusia kehilangan kemampuan untuk mencari Allah. Makanya firman Tuhan berkata, semua manusia telah bejat, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Dalam hati manusia hanya memikirkan kejahatan. Bahkan kebaikan manusia itu selalu memiliki motif. Paling tidak kita mengharapkan respect dari orang lain. Ketika kita tidak menerima apa yang menjadi pengharapan kita dari kebaikan-kebaikan kita, maka kita akan menuntut orang itu, kita akan kecewa dan kita akan membatasi diri terhadap mereka. Tapi kasih Allah buat kita tidak demikian, saudara. Tuhan yang memilih saya dan saudara. Bahkan firman Tuhan berkata, Dia telah mati bagi kita ketika kita masih berdosa, karena Dia memilih saya dan saudara sebelum kita dilahirkan. Saudara, doktrin pemilihan ini penting untuk kita pahami, karena kalau kita tahu apa yang menjadi akhir kehidupan kita, maka kita tidak akan pernah ragu untuk menjalani segala sesuatu yang ada dalam kehidupan ini. Perhatikan, kalau kita mengetahui akhir dari hidup kita, kita tahu endingnya akan seperti apa. Kita tahu bahwa kita ini adalah umat pilihan Allah. Kita tahu kita adalah anak-anak kesayangan Allah. Mungkin hari ini kita melihat hidup kita ini kok kayaknya bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, sebelum Paulus berjumpa dengan Tuhan, dia berkata dengan jelas bahwa aku menganiaya jemaat dengan begitu rupa. Aku berusaha untuk membinasakan orang-orang percaya. Bahkan orang seperti Paulus saja tidak menyangka bahwa dirinya adalah orang pilihan. Hari ini mungkin kita, ketika saudara menyaksikan renungan pagi hari ini, saudara berkata, aduh gimana ya, aku ini kan masih banyak dosa dan kelemahan. Sekalipun aku sudah percaya, sekalipun aku bahkan sudah melayani, tapi kan aku masih sering melakukan banyak hal yang bertentangan dengan firman Tuhan. Saudara, Tuhan datang bukan untuk orang yang sehat. Firman Tuhan berkata Dia datang sebagai tabib yang ajaib. Saudara, Dia adalah sahabat orang berdosa. Gereja bukan dipenuhi oleh orang-orang yang sudah sempurna. Gereja dipenuhi oleh orang-orang yang akan terus disempurnakan di dalam anugerah Allah. Oleh sebab itu, saudara, tidak peduli bagaimana latar belakangmu, kalau hari ini engkau menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, engkau sedang diubahkan dari hari ke hari. Engkau sedang mengalami perubahan dari hari ke hari. Karena Tuhan yang memilih engkau, rencananya tidak akan pernah gagal dalam kehidupanmu. Saudara, biar pagi hari ini kita mengerti satu hal, bahwa Tuhan yang memilih kita, Dia juga menetapkan bagi kita akhir dari kehidupan kita. Beberapa waktu lalu saya naik pesawat ke Manado dan perjalanan cukup panjang. Sudah tahu, kita tahu bahwa beberapa minggu yang lalu ada kejadian kecelakaan pesawat terbang jatuh. Saya harus jujur berbicara di depan saudara bahwa ada sedikit ketakutan dalam hati saya ketika akan terbang, karena saya nonton beritanya, saya tahu keadaannya, saya mengikuti berita, dan ketika saya ada di dalam pesawat itu ada satu ketakutan sebenarnya dalam hati saya. Ada satu kegentaran bahwa aduh jangan-jangan jatuh. Tapi saya dihiburkan ketika saya merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi saya. Dan saya dapatkan satu kalimat begini. Kalau kita tahu apa yang menjadi tujuan kita, kalau kita tahu kita akan kemana, maka kematian tidak lagi menakutkan bagi kita. Kalau kita tahu apa yang akan menjadi tujuan kita,
When we know our destiny in God. Waktu kita tahu kita akan pergi kemana setelah kematian, maka kita tidak akan punya ketakutan lagi akan segala sesuatu. Karena firman Tuhan berkata Dia telah mengalahkan dunia bagi saya dan saudara. Kalau kematian saja Tuhan bisa jamin bagi kita, kenapa kita harus takut dengan persoalan-persoalan yang ada hari ini? Karena ketakutan paling besar bagi manusia adalah kematian. Orang kadang terlihat garang, tapi ketika berbicara tentang kematian, belum tentu mereka segarang itu, saudara. Ya, orang bisa ketakutan luar biasa terhadap sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Tapi saya mau kasih tahu kabar baik buat saudara bahwa Tuhan yang pilih kita, Tuhan yang menetapkan kita. Kalau hari ini mungkin saudara melihat hidupmu masih ada dalam proses demi proses yang Tuhan kerjakan, nikmati the process. Enjoy the process. Karena proses itu mendewasakan kita. Proses itu akan terus membawa kita untuk kita diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin serupa dan segambar dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya berbicara kepada orang-orang pilihan Allah yang hari ini menikmati kasih karunia, diselamatkan oleh anugerah Allah, oleh iman di dalam Yesus Kristus Tuhan, bukan yang lain. Mari kita berdoa. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur karena kabar Injil keselamatan yang memilih kami, Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah gagal. Sekalipun kami banyak melakukan kegagalan ya Tuhan, karena kami tahu kami ini akan terus mengalami perubahan dalam hidup kami, tapi kami percaya di dalam anugerah-Mu setiap kami Tuhan. Setiap kami Tuhan, kami diterima dan kami akan terus diubahkan. Engkau mendidik kami dari satu peristiwa kepada peristiwa. Bahkan tidak jarang Engkau menghukum kami, mendisiplin kami supaya kami hidup sesuai dengan ketetapan-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, selama itu ada di dalam kehendak-Mu, maka kami akan baik-baik saja karena Tuhan setia dalam perkataannya. Kami mungkin menghadapi pergumulan yang berat hari ini, tapi kalau kami tahu apa yang akan menjadi akhirnya, pergumulan kami tidak akan membuat kami binasa. Pergumulan kami tidak akan menghempaskan kami. Justru pergumulan kami akan membuat kami semakin kuat, semakin berpengharapan di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu bagi setiap kami sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.